Jadi, untuk Oke. Jadi untuk pagi hari ini tidak kalah serunya ya untuk pulapnya. Kita juga ada bersama kembali dengan Prof. Sidartawan Sugondo, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik, di mana di sini kita akan membahas mengenai nilai target pemeriksaan lipid pada pasien diabetes. Nah, baik, Kalau tanpa berlama-lama lagi nih, karena mungkin Bapak Ibu sudah mulai join ya, tambah ya, udah mulai bertambah nih yang join. Jadi kepada Prof. Sidar untuk waktu presentasinya kami persilahkan. Nah, kebetulan Prof juga sedang ada acara nih, jadi sambil ya gitu. Baik, kepada Prof. Sidar, waktu dan tempat dipersilakan Prof. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya izin share screen ya. Share. Baik, monggo Prof. Ya, Oke, siap, sudah Prof. oke. Eh, Selamat pagi. Saya akan coba menyampaikan beberapa slide. Kalau di tengahnya mau dipotong silahkan. Eh, Sampai nanti kita diskusi lebih banyak ya. Eh, Mungkin tempat sini nggak soundproof kan lagi di hotel, acara mepet-mepet, jadi mohon maaf kalau ada anak yang lagi berenang ada suaranya. Oke, jadi kulap pada hari ini eh, adalah kita bicara tentang lipid ya. Saya ingin menyampaikan dulu eh, beberapa hal yang mungkin agak basic ya. Kenapa di dalam pemeriksaan itu kita eh, menilai sebetulnya kolesterol, tapi yang diperiksa kok ada LDL, ada HDL, ya, ada total kolesterol. Sebetulnya kan itu alasannya karena kolesterol itu kan tidak bisa larut di dalam darah. Sehingga kolesterol itu harus berikat dengan pada protein. Kalau Anda lihat di sini, maka dilihat di sini bahwa ada yang uh, apoprotein, yang merah ini. Sayang kursus saya nggak bisa lihat di sini. Nah, apoprotein itulah yang mengikat protein dengan lipid sehingga akhirnya dia bisa di dalamnya ada non polar lipid core, ada kolesterol ester, nah kolesterol ester itu di dalam, triglycerid ada di dalam, ya. Nah itulah nanti yang apoprotein itulah yang mengikat sehingga dia bisa larut air. Jadi kalau kita mau periksa kolesterol, yang diperiksa adalah lipoprotein, lipid dan protein. Dan proteinnya apoprotein. Nah, di dalam hal ini nanti bahwa untuk kolesterol atau protein kita lihat di sini ya ApoB ya. Nah, jadi seperti kita lihat di sini dari VLDL adalah very low density lipoprotein yang dibuat oleh hati. Di dalam VLDL itu yang lebih banyak triglycerid daripada kolesterol ester dan VLDL ini yang bawa lipid dari liver ke peripheral tissue. Nah, VLDL kemudian berubah jadi IDL, yaitu intermediate density lipoprotein, yang dibuat oleh VLDL yang kehilangan, yang diambil TG-nya, ya, sehingga nanti akan jadi namanya VLDL remnant. Jadi TG diambil, kolesterolnya masih ada di dalam VLDL, dalam intermediate ILDL. Kemudian diambil lagi oleh CETP menjadi low density lipoprotein. Ini yang LDL, from IDL due to loss of TG, kolesterol esternya lebih banyak dari TG. Ya, jadi di dalam LDL ada kolesterol, ada juga triglycerid. Ya, di VLDL lebih banyak ya triglycerid daripada kolesterol ester. Ya, lipoprotein A juga LDL, tapi ada addition dari suatu protein lain. Ya, yang ini lebih aterogenik. Prof, Nah, mohon sedangkan maaf, HDL, apakah hmm, slide-nya dari tadi bergerak ya, Prof ya? enggak. Oh, enggak ya, baik-baik, Hah? Prof. Prof, Ya. punten slide-nya masih slide judul, Prof. Oh, saya judul. I- iya, iya, Oh, Prof. di saya udah bergerak.
Oke, Oh lucu, saya udah maju. sebentar, Prof. Ya, Ini bergerak nggak? enggak, Prof. Belum, Oh, belum pindah, Prof. belum. Bahaya nih. Ini, saya stop share dulu ya. Iya, baik, Prof. Tidak apa-apa. Ini kelihatan bergerak nggak? Ini belum juga, Prof. Masih belum. Kok aneh? Mbak Rina, apakah sudah Masih ikut slide nomor 1 masih untuk Prof. judul ya? Mm-mm, Di saya ntar udah Prof. pindah-pindah. Di saya udah pindah-pindah. Ke Ayolah. slide keempat. Oke. Mau dicoba lagi, Prof? Mungkin. Kalau di next bisa Prof. Ini di next nih, tadi di next. Oh, Coba bentar ya, saya pakai ini. baik Prof. Kabel kabelnya mana? Ini tidak nggak? Hmm, udah Nggak transisi pindah. ya, Prof? Di Hah? kanan si Prof di Oh, saya udah pindah-pindah loh. apa Ini Mbak? masih slide nomor 1 Prof. Belum bergerak. Coba kirim ke Mbak Rina. Boleh Prof. Gimana ini? Stop share dulu lagi deh. Ya. Ini belum pindah juga ya? Masih belum, Belum. Prof. Maaf ya, Prof. Di sini udah slide keempat. Coba saya mulai baru aja deh. Globalingnya saya bikin semua ya. Yang Iya. ini nyambung nggak?
Halo. Nyambung, Prof. Tinggal share screen, Prof. Sudah, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dicoba transisi. Ini belum berpindah ya, Mbak Rina ya? Masih Saya udah slide pindah. pertama. Mana ya? Oh, apa mau coba dikirim ke Mbak Rina, Prof? Atau Prof. Kalau ini Nah, sudah, Prof. Sudah. Boleh pindah lagi. ya? Ya, sekali Oke. lagi, Prof. Mungkin boleh dimajukan. Oke, ini udah jalan, Pindah Prof. ya? Siap, ya. Pindah ya? Iya, Oke. Alhamdulillah. Silakan, Prof. Oke, jadi kita ulang lagi ya. Jadi ini adalah gambaran suatu lipid ya, generic lipoprotein ya. Jadi di dalam sini isinya adalah kolesterol ester, TG di dalam, di luarnya ada apoprotein. Dalam hal ini ApoB ya. Jadi ini adalah uh, fat cell ya, yang uh, lipoprotein yang larut di dalam darah. Nah, oleh karena itu kita sebetulnya yang kita mau periksa adalah kolesterol, tapi karena kolesterol itu sebagai apoprotein, maka yang di darah kita periksa LDL. Ya, sebetulnya yang dimaksud yang aterogenik adalah kolesterol. Nah, LDL itu asal mulanya dari VLDL. VLDL itu very low density lipoprotein. Dia dibuat oleh hati. Di dalam VLDL, TG-nya, triglyceride, lebih banyak dari kolesterol ester. Dan tugas dari VLDL adalah carries lipids from the liver to the peripheral tissue. Ya, lipid dibawa dari hati masuk ke peripheral tissue, bisa ke hati, bisa ke otot, bisa ke jaringan lemak. Nanti disimpan sebagai free fatty acids. Ya, nah VLDL itu dalam perjalanan oleh cholesterol acid transfer protein akan dibuat jadi IDL, di mana IDL ada intermediate density lipoprotein form from VLDL due to loss of TG. TG-nya diambil, ya di dalam VLDL ada kolesterol dan triglyceride. Triglyceride-nya diambil, kurangi, tapi kolesterolnya tetap ada, ya. Jadi nanti sisanya intermediate density lipoprotein namanya juga disebut VLDL remnant, ya. Nah, ideal itu akan menjadi LDL, LDN, dari VLDL jadi IDL, jadi LDL. Jadi LDL itu lebih kecil dari IDL, lebih kecil dari VLDL. Yang kita periksa di lab selalu LDL. Padahal masih ada IDL dan ada VLDL yang tidak diperiksa. Ya. Nah, LDL ada low density lipoprotein form from IDL due to loss of TG. TG diambil, kolesterol esternya lebih banyak dari TG karena TG ada diambil-ambilin. Yang lebih banyak TG di VLDL. Ya, HDL adalah removes kolesterol from peripheral tissue. Orang yang bilang LDL jahat dan LDL baik. Ya, kolesterol jahat, kolesterol baik. Nah, sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya Anda harus pelajari di mana sih letaknya LDL itu. Ya, apa sih LDL itu? Bentar ya. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ada tiga organ. Sini adalah hati, sini adalah usus, ya. Sini adalah adipose tissue dan skeletal muscle. Ini adalah peripheral tissues yang disebut, ya. Jadi hati akan membuat VLDL, ya, VLDL 1, VLDL 2, ya. Ya. Hati akan membuat VLDL. Nah, dari makanan itu akan dibentuk lipid juga, tapi bentuknya namanya kilomikron, ya. Dari lemak dari melalui makan namanya kilomikron, yang dibuat oleh hati itu namanya VLDL. VLDL itu kemudian akan menjadi IDL, ya, dan IDL dan LDL.
LDL dan IDL bisa kembali lagi ke hati oleh LDL reseptor yang dirubah lagi menjadi VLDL dan siklus. Nah, nanti VLDL dan kilomikron akan dipecah ya kemudian oleh lipase jadi free fatty acids. Free fatty acids itu nanti akan masuk skeletal muscle disimpan dan juga di adipose tissue disimpan sebagai sumber energi nanti ya free fatty acids. Jadi kita perlu tahu ada VLDL, IDL, LDL, kilomikron ya. Nah itulah yang di dalam kilomikron dan VLDL ada triglycerid dan ada kolesterol ya supaya kita tahu. Nah sebetulnya kita kenapa sih susah-susah belajar kolesterol? Sebetulnya karena programnya, prosesnya terjadi atherosclerosis. Kolesterol itu akan mengendap di pembuluh darah, mulai terjadi foam cell, fatty streak, intermediate lesion, atheroma, fibrous plaque, dan complicated lesion. Ya, 10 tahun pertama mereka banyak terjadilah fatty streak, ya, intermediate lesion, kemudian uh, third decade akan menjadi ateroma dan selanjutnya. Akhirnya dekade keempat, fibrous plaque dan complicated. Ya kita lihat makin lama makin tebal. Ya, lalu kalau dia rupture dari sinilah mungkin terjadi serangan. Ya, ya. Jadi ini proses dan ini semua terjadi karena penumpukan kolesterol. Oleh karena itu kolesterol itu kita periksa untuk tahu ya berapa banyak. Nah, kalau kita lihat prosesnya, pembentukannya, maka kita lihat di sini, di mana LDL enters intima through intact endothelium. Intima LDL is oxidized, jadi LDL ya di dalam masuk ke sel endothel, tembus. Kemudian dia oxidized, nomor 2 oxidized. Ya, kemudian nomor 3 di sini adalah oxidized LDL process adhesion and entry of monocytes. Jadi monocyte masuk, akhirnya menjadi makrofag, kemudian dia dimakan, jadi foam cell. Ya, monocyte differentiate into macrophage and then consume large amounts of LDL consumed into foam cell. Foam cell awalnya, kemudian foam cell itu akan release growth factors, akan encourage atherosclerosis. Jadi sebelum atherosclerosis foam cell dulu. Jadi sebetulnya itu oksidasi LDL dimakan oleh makrofag, monocyte menjadi makrofag, ya oksidasi dimakan menjadi foam cell. Foam cell lama-kelamaan menjadi plak. Ya, nah itulah ceritanya kenapa kita periksa kolesterol dan kenapa kolesterol itu jahat. Nah kalau kita lihat di sini maka awal-awalnya hilang. Iya, slide-nya hilang lagi, Prof. Kita akan masuk di ini. Ya. Kelihatan loh ya. Sudah, Prof? Ya, Sudah terlihat, sudah. sorry ya. Ya. Jadi atherosclerosis ya dari sini. Nah, proses tadi sudah saya terangkan LDL itu akan jadi atherosclerosis ya sepanjang mula-mula primary no assessment primary prevention, the plaque high risk primary prevention, kalau ada kemudian secondary prevention. Untuk itu maka kita memberikan obat statin mulai dari moderate intensity sampai high intensity.
Kemudian kalau tidak berhasil, maka kita pakai non-statin lipid lowering therapy. Nah, target dari mesin itu misalnya adalah calorie, kalau targetnya adalah kalau uh, mau turunnya sampai 1% atau turun 30 sampai 40 miligram per desiliter atau 30 sampai 40% dari awal. Ya, bisa juga harus turun 50% atau kurang dari 70 miligram per desiliter. Kalau yang high risk yang sampai kurang dari 55. Jadi kita bicara target, tadi kita bicara hari ini bicara target. Jadi target-target itu tergantung dari fase-fasenya. Jadi kalau udah ada ACVD, maka targetnya akan lebih rendah sampai 55. Kalau masih belum ACVD, maka targetnya antara 70 atau 100. Kalau diabetes 100, kalau diabetes special factor 70. Kalau udah ada penyakit jantung atau stroke, berarti ada kurang dari 55. Ya, obat aja nanti obat startingnya adalah yang moderate intensity atau high intensity. Ya, jadi memang di dalam pengobatan itu adalah ada target-targetnya, oleh karena itu harus diperiksa. Makin tinggi tentu target makin rendah, makin complicated makin rendah. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat di dalam perjalanan bayan seseorang, maka mulainya kalau awal-awal ya hanya ada risk factors, ada lipid markers. Kemudian subclinical dia belum sakit, tapi sudah mulai ada peripheral carotid atherosclerosis. Kemudian first event dia kena angina, atau infarkt, atau disease atau stroke. Kemudian bisa juga kambuh berulang-ulang. Dan disitulah ICD risk makin lama makin banyak risknya makin tinggi. Ya, disitulah perlu pemantauan repeat ya dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita lihat di sini, maka seperti yang saya ulang tadi, maka di sini mungkin ada proses atherosclerosis, ya di sini prosesnya kita mulai dari no plaque ya di sini yang di bagian hijau, ya, kemudian early plaque, ya, kemudian ini kita lihat ya early plaque, kemudian di sini ada corneal artery dysfunction. Ini udah ada plaque yang udah ada, makin lama makin tebal, Anda lihat. Kalau di sini mungkin udah thrombus. Dan sinilah menjadi infark atau stroke di sini. Ya, jadi fasenya berubah terus. Ya, kalian sini, maka primordial, advanced clinical atherosclerosis, secondary prevention, very high risk. Nah, di sini turunnya kurang dari, ya, patients suffer less than 5% ischemic events. Ini patient yang suffer ischemic lebih dari 50%. Ini belum 50%, juga kita berulang-ulang. Ya, jadi perjalanan seseorang itu kalau makin cepat kita obati makin sedikit pelaknya, ya. Nah itu harus diobservasi. Nah kita lanjut dulu ya. Nah di dalam pemeriksaan risk factors dibikin ya ESG Society Cardiology dan risk factor memakai total kolesterol, ya. 2021 mereka bukan pakai total kolesterol tetapi pakai dari sini pakai non HDL. Nah, 2023 guidelines juga respektornya berubah, mereka pakai total kolesterol dan HDL. Sebetulnya total kolesterol dan HDL itu untuk mendapatkan non HDL. Tadi adalah guidelines diabetes cardiovascular disease, ya. Ini berbeda-beda ya, kita total kolesterol di sini adalah non HDL, di sini total kolesterol dan HDL. Jadi yang diperiksa itu untuk orang yang belum yang jantung tapi melihat stresnya. Nah, 2019 juga, maka di Eropa, orang membagi kelompok antara very high risk, moderate risk, dan low risk. Masing-masing itu nanti targetnya turunkan lebih dari 50% atau LDL kurang dari 55 untuk very high, turun kurang dari 70 atau 50% dari baseline. Ya, kemudian kalau yang moderate, masuk LDL kurang dari 100. Jadi angka tidak cukup hanya pakai 100 karena ada yang targetnya kurang dari 70, ada targetnya kurang dari 55. Ya. Nah, ini adalah bagian risknya tadi. Kalau kita pasien very high risk, kapan orang disebut very high risk? Patients with diabetes, karena diabetes CVD. Jadi kalau ada diabetes, ada PJK, diabetes, ada stroke, diabetes sudah diamputasi, maka dia masuk yang very high risk.
Demikian juga atau target organ damage, di mana dia ada proteinuria sama renal impairment, GFR-nya antara 30 sampai 45, ya. Nah, bisa juga early onset type 1 diabetes long duration more than 20 tahun. Atau three or more major risk factors. Jadi kalau dia ada 3 risk factors, proteinuria, renal impairment, ya, apa tuh ada bukan. Umurnya udah tua, hipertensi, dyslipidemia, smoking dan obesity, dia masuk major, uh, three or more major risk factors. Maka dia very high risk. Ya, untuk itu nanti obatnya juga berbeda-beda, ya tergantung dari risknya. Nah, ini contoh 2019 ESC, European Society of Cardiology, ya, katakan ada low risk, moderate risk, high risk, very high risk. Very high risk adalah kalau ada ASCVD, ada skor lebih dari 10, ada family hypercholesterolemia, ada severe CKD, UGFR kurang dari 30, atau GM plus target organ damage, target organ damage. Maka targetnya adalah kurang dari 70 dan kurang dari 55. Ya, atau 50% dari baseline. Jadi ada indikasi-indikasinya. Nah, jadi kalau orang misalnya BSC juga, kalau very high risk, ya, maka patient with type 2 diabetes with clinical established ISFPD or severe target organ damage atau 10-year risk study lebih dari 20% kalau stop to diabetes, maka dia very high risk. Kalau very high risk, ya di sini, yes, very high risk, maka dia tulisnya risknya very high. Nah, kalau very high, maka untuk very high, maka targetnya LDL kurang dari 55. Kalau high, maka ini high, targetnya kurang dari 70. Kalau moderate, kurang dari 100. Ya, jadi tidak betul kalau setiap orang targetnya kurang dari 100. Tergantung. Dia ada ACVD atau sclerotic cardiovascular disease atau enggak. Dia ada peripheral disease atau enggak. Dia ada diabetes atau enggak. Itu berbeda-beda nanti targetnya. Ya, nah, itu harus dipelajari. Nah, ini adalah scoring dari American Heart Association. Anda lihat di sini, ya, 2018 AHA Guidelines on the Management of Blood Cholesterol. Ya, mereka bagi setiap orang itu pertama kalau tidak ada komplikasi apa-apa, maka primary prevention, maka pakai poor cohort equation, pakai risk. Atau kalau dia ada diabetes, maka lain lagi. Kalau ada hypercholesterolemia, severe primary hypercholesterolemia, itu kalau LDL di atas 190. Ya. Nah, ini kalau ada clinical ACVD, ada PJK, ada stroke, ada PAD, maka dia termasuk clinical ACVD. Kalau ada clinical ACVD, maka targetnya adalah LDL kurang dari 70. Severe hypercholesterolemia targetnya kurang dari 100. Ya. Diabetes ada dua macam. Pertama-tama kurang dari antara 30-49%, tapi kalau ada risk enhancers, maka dia bisa turunkan kurang dari 50%. Ya, jadi message-nya adalah tidak semua orang targetnya sama, tergantung dari clinical condition yang berbeda, dari risk factor berbeda. Ya, nah ini tadi ini adalah menentukan orang very high risk atau tidak. Jadi ini ada dari American Heart Association. Dia bilang pasien very high risk itu kapan? Very high risk in ICVD patients 2018. Disebut ada multiple ICVD events atau one major ICVD event and multiple high risk conditions. Apa yang disebut major multiple events? Major ICVD events adalah kalau ACS dalam 12 bulan, sempat myocardial infarct, sempat ischemic stroke, ya, atau symptomatic PAD, ini ada tujuannya, atau disease. Nah, itu disebut very high risk. Bisa juga dia cuma satu major sini, tetapi ada beberapa multiple high risk. High risknya apa? Umur di atas 65, pernah CABG atau PCI, ada diabetes, ada hipertensi, ada CKD, atau merokok, maka dia masuk very high risk. Ya, jadi klasifikasinya. Nah, ada kelompok yang namanya AACE. AACE itu American Association of Clinical Endocrinology.
Mereka membagi atas beberapa risk factors, beberapa risk kategori. Ya, risk kategori ada extreme risk, ada very high risk, ada high risk, ada moderate risk, ada low risk. Apa yang disebut extreme risk? Extreme ada progressive ASCVD including unstable angina, juga established clinical cardiovascular disease in individuals with diabetes, stage 3 or 4 CKD, or hereditary familial hypercholesterolemia, or 10 years risk lebih dari 20%. Jadi kalau dia misalnya ada established ASCVD pada diabetes, maka dia masuk extreme risk. Apa konsekuensinya? Maka treatment goals-nya adalah LDL kurang dari 55. Non-HDL kurang dari 80. Apa B kurang dari 70. Ini semuanya mirip-mirip sebetulnya. Ya, nggak usah periksa tiga-tiganya. L cukup, bisa juga non-HDL cukup. Biasanya non-HDL diperiksa kalau ada pasien diabetes, pasien gemuk, pasien metabolic syndrome, periksa non-HDL. Targetnya kurang dari 80. Kalau apa B kurang dari 70. Nah, untuk masing-masing race itu targetnya beda-beda. Ya, jadi angkanya berbeda untuk setiap kelompok. Nah, itu adalah AACE. Kelompok yang lain, kalau kita lihat di sini, maka dalam ACE masih dalam pengobatan, maka targetnya nanti bertahap. Ada extreme risk, very high risk, moderate risk, low risk. Maka targetnya ini 55, ini 70, ini 100, ini 130. Kalau belum turun, ya misalnya moderate risk, target dari 100, bisa dikasih high intensity. Kalau belum turun, kasih intensity. Masih belum turun, tambah lagi ezetimibe. Belum turun, tambah lagi. Jadi bertahap. Jadi itu perlu pemeriksaan setiap tahap. Belum mencapai, tambah. Belum mencapai, tambah. Sampai mencapai target. Tergantung dari jadi dia masuk kelas yang mana. Masuk extreme risk kah? Masuk very high risk kah? Masuk high moderate risk kah? Atau low? Jadi tergantung masuk kelompok mana, targetnya berapa, pencapaiannya bertahap. Nah, itu semua periksa. Nah, obat yang dipakai di dalam high intensity hanya Atorva 40 sampai 80, Rosuva 20 sampai 40, sementara moderate intensity adalah Atorva, Uva dan banyak lagi. Nah, moderate intensity banyak, tapi high intensity hanya Atorva dan Rosuva saja. Ya, nah, sebetulnya target-target itu berubah terus. Dan saya lihat itu yang masuk harus kita perbaiki. Karena target yang pada tahun ini kita lihat di 1988 itu target LDR 130. Tahun berikutnya, bukan berikutnya, 83, 93 targetnya 100. Ujung-ujungnya kita lihat di sini. 2022 targetnya udah jadi 55. Ya, jadi target berubah dan bukan 100. Ya, secara umum. Nah, kita udah 2024 ya, targetnya berubah lagi. Jadi berubah kita lihat dari sini ke sini. Ya. Nah, ada beberapa guidelines yang Bapak ngajar terus supaya punya gambaran aja ya. Ya. Jadi sekali kami katakan, management of lipids and diabetes, cardiorenal and metabolic disease, CRM. Major lipids every 6 to 12 weeks until individual target is achieved. LDL reduce LDL cholesterol by 50% or reach risk-based goal, whichever is lower. Untuk high, target plan 100 adalah kalau ada dua risk factors, ya, or CKD, atau diabetes, atau CKD stage lebih dari 3. Ya, CKD stage 3. Kalau very high, target kurang dari 70, diabetes dan selanjutnya. Ya. Nah, kalau kita di sini bertahap, maka statin perlu ditambah obatnya. Initial combination therapy when LDL is more than 50 is higher than goal. Add treatment every 6 to 12 weeks until goal is achieved. Jadi memang perlu 6 sampai 12 minggu ya untuk merubah dosis sampai mencapai target. Jadi belum mencapai target diubah sampai mencapai target karena obat bertahap bertambah. Ya. Nah, yang menarik tahun 2023 dikatakan bahwa statin diberikan the longer is better
the lower is better, ya, the lower dan earlier is better. Jadi ini mungkin orang kasih statin, dosis targetnya lebih rendah dan lebih lama diberikan. Jadi nggak ada cerita berhenti. Kan orang saya tanya, abis ini berhenti nggak? Longer is better. Boleh berhenti, tapi ya risikonya bertambah lagi. Gitu. Ya, nah ini adalah guidelines untuk LDL management. Ya, secara singkat aja. Identify patients at high risk of SOD. Untuk identify kita harus periksa, recognize that lipid lowering terapis, apakah mau pakai monoterapi atau pakai kombinasi. Hakim tinggi untuk pakai kombinasi. Initiate lipid lowering therapy at appropriate intensity in high risk patients. Ya, consider combination dan selanjutnya. Ini untuk treatment. Ya, nah ini kasus yang menarik. Anda lihat pelan-pelan. Ada dua kasus. Ya, two patient cases with same total cholesterol. Total cholesterolnya sama. Without calculating non-HDL cholesterol, case 2 might not get treated and therefore may be at risk since non-HDL goal should not exceed 30 milligrams above LDL. Kita lihat di sini. Pasien case 1 VLDL ya, ini pasien case 2. Dua-duanya total kolesterol 209. Ya, kita lihat di sini VLDL, LDL, HDL, VLDL, LDL, HDL. Kalau kita lihat sini kiri kanan, maka yang sebelah case 1 LDL-nya itu 145. LDL 145. Case 2 LDL-nya cuma 89. Ya. Jadi case ini yang case 2 LDL 89 kan nggak dia apa-apain. Bagus, kurang dari 100. Yang ini 145. Oh, 145. Harus diturunin. Kita kecolongan. Ternyata si case 2 ini yang LDL-nya cuma 80, TG-nya 400. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, maka total kolesterolnya adalah memang sama 209. Nah, ini HDL-nya di sini 40, di sini HDL-nya 40. Nah, non-HDL pasien nomor 2 adalah 177. Ya. Nah, padahal target kita kalau non-HDL harusnya LDL plus 30. Kalau target 100 maka LDL-nya harus 130. Ya, LDL-nya non-HDL 177. Jadi kalau kita tidak periksa non-HDL maka kita kecolongan. Kecolongan karena apa? Karena di sini adalah ada triglyceride 400. Sini cuma 120. Ya, jadi memang non-HDL itu perlu. Satu hal yang mungkin Anda harus pelajari lagi adalah tentang remnants. Kita lihat di sini. LDL, kolesterolnya antara 2000 sampai 2700 ini. Ya. Sementara VLDL, remnants, ya, IDL, maka di remnants kolesterolnya lebih banyak. 2500 sampai 10.000. Karena TG-nya rendah. Ya, jadi kenapa bisa begitu? Karena akumulasi of kolesterol ester via CETP transfer from HDL. Ya, di dalam remnants itu sekarang orang mulai bisa periksa remnants, ya. Nah, remnants itu sebetulnya ini kata dia. Ya, secara normal maka kalau VLDL production normal, maka pembentukan VLDL itu akan lebih sedikit. Kalau VLDL overproduction misalnya pada increased liver fat, pada insulin resistance, pada type 2 diabetes, maka bila larger VLDL pool that increase. VLDL lebih besar, remnant lebih banyak. Nah, remnant ini nanti akan menjadi atherogenik. Ya, ini yang baru. Nah, ini sekarang which screen test should be used. Nah, itu. Ada beberapa sih yang ada yang pakai fasting, ada pakai non fasting, ya. Tapi itu tentu harus
dipelajari juga karena masing-masing guidelines mengatakan berbeda ya. Ini dari ACE. Fasting lipid profile. Use fasting lipid profile to ensure the most precise lipid assessment. They should include total cholesterol, LDL cholesterol, TG, and non-HDL cholesterol. Lipids, including TG, can be measured in the non-fasting state if fasting determination are impractical. Jadi kalau gratis boleh periksa, tapi kalau tinggi baru nanti triglyceridnya diulang. Ya, nah LDL cholesterol may be estimated using the 3-to-1 equation. Tapi kalau TG-nya tinggi maka tidak bisa. LDL cholesterol should be directly measured in certain high-risk individuals, such as those with fasting TG levels greater than 250 and diabetes or unknown vascular disease. HDL measured should be included in screening test. Ingat ya, HDL itu untuk screening risiko tinggi. Yes. Kalau HDL-nya rendah, risiko untuk kardiovaskular risk tinggi. Tetapi bukan berarti kalau HDL rendah dinaikin, risiko jadi kurang, tidak. HDL hanya memberikan gambaran risiko tinggi. Tapi kalau kita kasih obat menaikkan HDL, tidak terbukti kalau HDL naik terus risikonya berkurang, nggak ada. Ya, hanya menunjukkan risiko saja. Nah, non-HDL atau total cholesterol minus HDL should be calculated to assess risk stratification in individuals with moderate and elevated TG. Kalau TG yang tinggi pakai non-HDL. Ya, moderate elevated TG, also diabetes, or established ICVD, maka periksalah non-HDL. If insulin resistance is suspected, non-HDL cholesterol should be evaluated to gain useful information regarding individual's total atherogenic hypertension burden. Ya, triglyceride perlu diperiksa, tapi nanti tidak banyak berhubungan dengan kardiovaskular, walaupun sedangkan ada usaha ke sana lebih banyak ke pankreatitis. ApoB bisa dipakai kalau menggantikan non-HDL atau LDL. ApoB or ApoB, ApoA1 ratio calculation and variable may be used for the at-risk individuals. Ya, tapi lebih banyak pakai ApoB. ApoB sebetulnya kalau kita bisa meriksa ApoB, kita tahu bahwa ApoB terikat pada protein, pada lipid. Jadi kalau ApoB-nya tinggi, karena LDL kolesterol pada terikat pada ApoB. Ya, jadi kolesterol yang aterogenik. Makin tinggi ApoB, makin banyak kolesterol. Jadi kalau kita meriksa seperti LDL direct juga kita periksa, tapi LDL direct itu hanya LDL, hanya kolesterol terikat pada LDL. Masih ada kolesterol terikat pada VLDL, masih ada kolesterol terikat pada LDL, ya, dan itulah tidak terukur. Ya, jadi lebih baik pakai ApoB daripada LDL saja misalnya. Ya, how should treatment be monitor? Jadi monitoring juga penting. Ya, ada yang mengatakan 6 minggu, ada yang bilang nggak usah monitor. Tapi kalau pada lipid terapi maka ada yang kalau tidak ada apa-apa maka 6 to 12 months. Tapi kalau enggak boleh periksa lebih sering sampai paling kan periksa lebih sering, ya, tergantung. Nah, kapan periksa transaminase dan lain-lain itu juga ada beberapa guidelines. Ya, nah, ada sebagai informasi lipid medication ada macam-macam. Ya, sekarang di Indonesia baru ada atorvastatin, rosuvastatin, macam-macam. Ezetimibe sudah ada. PCSK9 inhibitors sudah ada yang register tapi belum ada di pasaran. Ada 2, ada inclisiran, ada Repatha udah mulai masuk. Ya, jadi sebentar lagi obat-obat ini akan ada di peredaran. Obat-obat ini sangat mahal dan disuntiknya 1-2 minggu. Suntikan ini bukan oral. Cholecalciferol obat lama, tapi belum masuk Indonesia. BP2 obat baru, ya, kerjanya seperti statin, tapi tidak banyak efek samping dan ini juga udah obat baru. Ya, belum masuk Indonesia. Ini nice to know, tapi tunggu tanggal mainnya. Banyak bicara lipid karena obat-obat ini akan masuk. PCSK9 inhibitor yang mahal itu sudah ada, BPOM sudah setuju, tapi belum masuk ke Indonesia karena harganya masih mahal. Nah, ada usaha untuk mengkombinasi obat-obat ini, ya. Patient with high extreme risk, cardiovascular risk,
biasanya dikombinasi. Ya, statin bisa menurunkan 50%, statin plus ezetimibat 50-60%, statin ezetimibat bisa 65-80%, lebih tambah ada statin sampai ezetimibat PSK. Jadi golongan obat-obat mungkin kurang menarik, tapi ini akan datang di Indonesia, dan di sekeliling Indonesia obat-obat itu sudah ada, dan targetnya bisa turun sampai 85%. Jadi sekali lagi non HDL, ya, ya di sini anti aterogenik ada HDL, aterogenik ada LDL, IDL, dan VLDL aterogenik, ya. Nah ini adalah yang baru, ya, staging daripada chronic cardiomyopathy syndrome. Mungkin saya nggak gitu banyak masuk ke sini. Ini yang paling baru stagingnya, bahwa ada, kita lihat bahwa stage 1 adipostation overweight, kita banyak di stage 2, nanti ada dan stage 3 dan stage 4 di mana udah ada kelainan jantung yang permanen. Jangan lupa ada residual risk, ya. Walaupun sudah berusaha, we expect contemporary evidence-based therapies, residual risk of SUD event persist. Ada residual cholesterol risk, ada residual inflammatory risk, residual thrombotic risk, dan selanjutnya banyak risiko-risiko. Ya. Nah, ini ada guidelines yang 2024, sama saja, ya. Risk yang paling tinggi. Saya nggak masuk dalam detail, mari kita diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Tadi sangat lengkap sekali ya, Prof. Terutama tadi dari untuk kategori dari ISCVD tadi ternyata ada juga yang extreme high risk ya, Prof, ya, dari AACE. Baik, Prof, ini sudah ada pertanyaan banyak. Sebelumnya kita juga dari tadi ada Ibu Indrianti Raffi selaku Direktur Marketing dari Prodia, juga menyimak nih, Prof. Jadi ada juga, Prof. Nah, kita langsung ke kolom pertanyaan. Sudah ada 6 pertanyaan sebenarnya, Prof, ya. Langsung saja. Jadi dari pertanyaan pertama dari Dokter Cahaya Wulandari, izin bertanya. Pertama, apakah pemeriksaan kolesterol total bisa mewakili profil lemak pasien, Prof? Gitu. Jadi hanya kolesterol total saja. Kemudian yang kedua, apa mau langsung dijawab atau semua pertanyaan dulu, Prof? Ada 3 pertanyaan. Boleh, tiga-tiga dulu. Oke, kemudian yang kedua untuk interpretasi ApoB jika tinggi memiliki arti resiko penyakit jantung lebih besar. Bagaimana jika hasil ApoB rendah sekali, Prof? Apakah itu juga berbahaya? Dan apakah harus diterapi untuk bisa ke nilai range normal? Kemudian untuk pemeriksaan lipoprotein A, apakah betul, Prof, hanya diperiksa 1 kali seumur hidup? Jadi nilainya akan terus sama begitu, Prof? Dari Dokter Cahya Wulandari. Silahkan, Prof Sidar. Oke. Oke, lalu. Jadi pertama, jadi lupa. Satu adalah tadi apa ya? Tadi, Hmm. Prof, kolesterol total bisa mewakili profil lemak pasien, nggak, Prof? Oke. Pertama gini. Jadi begini, total kolesterol hanya memberikan gambaran umum, ya. Kita tahu bahwa sebetulnya memang kalau total kolesterol naik, banyak juga naik yang lain. Tapi sebetulnya aterogenik itu kan sebetulnya adalah kolesterol, terutama kalau total kolesterol nggak ada guidelines yang soalnya. Guidelines atau ApoB, atau LDL, atau non-HDL. Total kolesterol dipakai untuk menghitung saja non-HDL. Total kolesterol minus HDL, kita dapat nanti non-HDL. Non-HDL itulah yang nanti ada VLDL, LDL, sama IDL. Nah, itu mengandung kolesterol ester. Jadi total kolesterol memang sering diperiksa, tapi semua guidelines memakai sekarang atau ApoB, atau LDL, atau non-HDL. Yang total kolesterol dipakai untuk menghitung non-HDL. Di guidelines 2023 SJ mereka pakai total kolesterol dan HDL. Nggak bisa periksa kolesterol sendiri. Nah, dari total kolesterol minus HDL dapat non-HDL. Ya, jadi memang kita boleh periksa, dapat gambaran, tapi tidak ada target karena target penelitian pakai total kolesterol nggak ada, ya. Jadi target tadi kan kalau nggak LDL, non HDL,
ApoB. Nah, yang kedua tadi adalah tentang apa tentang? Tentang Saya untuk nggak nyatet soalnya. interpretasi ApoB. Untuk interpretasi ApoB kan kalau Oke, tinggi. ApoB apa begini-gini. Jangan lihat nilai normal. Ya, ApoB yang tinggi risikonya tinggi. Karena ApoB tinggi artinya kolesterolnya tinggi. Nah, tergantung risknya. Kalau ApoB rendah, tetapi dia ada risk yang tinggi, maka ApoB serendah mungkin. Ya, karena kita lihat dari LDL saja, target orang kalau extreme risk, itu LDL targetnya 55. Ya, nah sampai 40 malah sekarang. Jadi kalau memang orang sehat, nggak usah kolesterol rendah-rendah. Tapi kalau dia ada SCVD, tergantung makanya risk stratifikasi itu. Jadi jangan lihat normal range ini antara ini dan ini. Lihat dia punya risk nggak. Ya. Makin tinggi risknya, makin rendah targetnya. Tadi kan dilihat kalau ada ICVD, ada diabetes, ada target organ damage, maka target LDL-nya 55. Kalau 55, dia serangan lagi 40 jadinya. Itu kalau LDL. Nah, tinggal lihat ekuivalensinya. Ya, jadi bukan eh, kalau orang normal ya nggak usah lah kolesterol terlalu tinggi. Kecuali kolesterolnya tinggi, kalau LDL dia 190, nanti lihat ApoB-nya berapa, itu maka dia ada kemungkinan besar familial hypercholesterolemia. Nah, itu harus turun. Jadi jangan pikir oh tinggi tinggi, bukan hanya tinggi, kemungkinan familial. Sebab kalau dia tinggi, familinya diperiksa. Tinggal tanya, ada nggak prematur ICVD pada keluarganya? Kalau ada, mendingan sekeluarga periksa semua. Karena semua keluarga akan tinggi kolesterolnya. Ya, jadi Dan tadi ya Prof, demikian. mm, yang perlu Ketiga tadi diperhatikan apa ya? risikonya ya Prof. Ya, baik. Nah untuk Ya, pemeriksaan lipoprotein A, apakah betul Prof hanya diperiksa satu kali seumur ya, hidup ya. dan nilainya Kalau tetap sama ya saya Prof? katakan 1 tahun, seumur hidup cuma sekali. Baik, semoga menjawab Dokter Cahya. Tapi Dokter Cahya kembali bertanya lagi, Prof. Ini untuk pasien-pasien obesitas, jadi sering mendapatkan terapi obat Orlistat atau metformin. Mohon penjelasannya, Prof. Mekanisme kerja obat tersebut untuk pasien obesitas dan jangka waktu berapa lama yang aman untuk dikonsumsi pasien. Orlistat itu menghambat absorpsi lemak. Jadi lemaknya tidak diserap, ya, sehingga nanti dia keluar. Makanya kalau pakai orlistat bawa celana dalam spare, karena minyaknya akan keluar mengalir, ya. Jadi ya bisa menurunkan berat badan. Nah kalau metformin lain lagi ceritanya, tidak menurunkan berat badan, dan itu memperbaiki resistensi insulin. Dua obat yang berbeda. Ya, orlistat bisa menurunkan berat badan walaupun tidak signifikan. Bisa turun saat seumur hidup minum itu dan lumayan tuh repotnya. Ya kalau turun berat badannya sedikit, kalau gemuk jadi kurus kayaknya susah. Tapi kalau metformin bukan obat untuk menurunkan berat badan, untuk memperbaiki resistensi insulin. Ya, Baik, semoga menjawab, Dokter Cahya. Ada pertanyaan lagi, Prof. Sudah ada 9 pertanyaan, makin lama makin banyak nih, Prof. Dari Dokter Z Mulyadi. banyak-banyak karena saya harus bicara lagi nih. Oh iya, Hmm. baik-baik, Prof. Baik. Hmm. Berapa kadar kolesterol minimal pada seseorang yang tidak mengganggu metabolisme di tubuh? Karena sebenarnya yang saya tahu kolesterol sangat dibutuhkan tubuh, terutama untuk bahan dasar hormon seperti itu. Minimal kadar Iya, kadar betul, kolesterol. betul, betul sekali. Kolesterol itu eh, yang paling penting bukan hanya beberapa hormon ya, tetapi juga adalah untuk membran sel. Fluidity daripada membran sel itu harus ada kolesterolnya. Nah, sehingga memang ada beberapa kontroversi. Kalau neurolog nggak suka menurunkan LDL terlalu rendah. Karena katanya sel otak itu kalau nanti terganggu kolesterolnya, maka metabolisme dinding selnya itu akan terganggu. Nah, tetapi dalam penelitian-penelitian statin, saya nggak tahu mana yang benar, tapi semua penelitian statin, LDL diturunkan sampai 40 aja aman. Ya, karena obat-obat sekarang bisa menurunkan LDL sampai 40, sampai 30 malah.
Ya, jadi sampai sekarang. Nah, memang sekarang kalau jadi orang pakai precaution. Kalau orang itu pernah hemorrhagic stroke, jangan kasih. Ya, jadi bukan ischemic stroke ya, hemorrhagic stroke. Ya, hemorrhagic stroke jangan kasih. Kalau enggak, ya tinggal. Jadi memang ada banyak. Tapi penelitian-penelitian dan akhir-akhir ini oleh American Heart Association juga di dalamnya ada stroke section mengatakan nggak terbukti. Masih bisa rendah. Diturunkan sampai 40, 20 pun nggak apa-apa. Cuman obat-obat yang bisa menurunkan sampai 40 itu adalah PCSK9 inhibitors. Dan PCSK9 inhibitors itu obat suntik. Inclisiran bisa suntik 6 bulan sekali. Sekarang PCSK9 inhibitors ada juga yang 3 bulan. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Nah itu memang bisa menurunkan. Jadi kalau mereka-mereka yang udah pernah stroke 1 kali, sudah pernah infak 1 kali, apa itu harus diturunkan sampai 55. Ya, dan pemakaian juga belum begitu banyak. Di Amerika pun berapa persen yang menggunakannya, ya, belum begitu banyak. Ya, jadi memang kalau keadaan neurologi ada yang nggak setuju untuk nurunin kolesterol terlalu rendah. Kardiolog masih nurunin. Walaupun di penelitian Masih. ada sampai 30 sampai 40 ya, Prof ya. Ya ada aja, tapi kalau sudah terbukti long term di dalam itu nggak ada juga. Oke, Ya, baik. memang Dan- ya, kan penelitian tergantung penelitian yang besar kecilnya. Besar yang dari long term katanya nggak ada gitu. Ada satu dua gitu. Oke, Nah, sip. makanya sekarang untuk jalan tengah kalau pernah hemorrhagic stroke jangan kasih. Oke, hemorrhagic siap. Stroke itu ya, Prof, harus diperhatikan. Baik, Prof. Ini langsung saja ya, Prof ya. Ada pertanyaan lagi dari Dokter Lina. Dari Dokter Lina Maulida, apakah yang menyebabkan kadar kolesterol HDL susah naik? Walaupun sudah konsumsi statin, konsumsi omega 3 dan 9 dan Oke, 9. Kemudian dan berapa oke. target optimal HDL yang terbilang aman dan tidak beresiko CVD? Ini menarik HDL. Dulu kita diajarkan kalau HDL itu risiko, betul. Kalau HDL rendah risiko tinggi. Tetapi menaikkan HDL tidak memiliki risiko, nggak ada buktinya. Ya, jadi nggak usah naikin HDL karena nggak terbukti. Kalau HDL rendah risiko, naikin HDL nggak ada urusannya. Nggak terbukti bahwa dia akan memperbaiki. Tetapi jangan lupa, HDL di atas 60-70 juga risiko tinggi. Hati-hati. Orang pikir kalau HDL-nya tinggi, dia bagus. No way. Tidak begitu. Ya, kalau HDL terlalu tinggi, hati-hati. Malah risiko bisa jelek. Karena itu ada kelainan di HDL-nya. Ya, oke. Oke, baik. Teori Semoga. berubah ya. Tidak ada usaha naikkan HDL. Karena tidak terbukti perbaiki. Oke. Lanjutan lagi dari Dokter Lina, apakah bila sudah tercapai target LDL, apakah konsumsi statin tetap seumur hidup, Prof, untuk yang high risk? Maka tadi katakan, the earlier the better, the lower the better, the longer the better. Oke, baik. Jadi nggak ada titik berhenti. Oke. Ya, baik, Prof. Baik, untuk pertanyaan Kecuali selanjutnya. umur 75, kecuali sudah umur 75, boleh Mhm. share decision making. Boleh terus, boleh enggak. Tergantung pasien. Oke, kalau sudah Karena atas. nggak ada bukti. Ya, baik, semoga menjawab ya Dokter Lina. Baik, Prof, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Untuk terapi sendiri, bagaimana dengan peran obat seperti Orlistat pada pasien diabetes, Prof? Tadi sudah ya, Ya, Prof. Orista tidak pada diabetes, tapi kalau dia diabetes dia gemuk, menurunkan berat badan, penurunan berat badannya memiliki resisten insulin, oke. Tapi tidak termasuk dalam obat diabetes. Tapi kalau menurunkan berat badan, pakai Orlistat bisa. Walaupun tidak banyak ya, tapi Oke, tadi. Hmm, baik, Prof. Baik, gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk dislipidemia disertai kondisi prediabet, bagaimana strategi terapi, pilihan statin dan dosis, dan juga monitoringnya, Prof? ini. Kalau prediabetes itu tergantung dia ada penyakit lain apa enggak. Ya kan, jadi dalam prediabetes kan hanya prediabetes. Jadi ada stress stratification kan. Ya, nanti ada risk calculator. Nah, itu kan prediabetes kan bisa termasuk bisa ATP3 kan termasuk adakah hanya prediabetes saja atau tidak?
Ya, lalu lipidnya berapa, ada hipertensi atau tidak, ada riwayat keluarga apa. Jadi jangan dilihat satu-satu, ya. Nah itu dari untuk risk stratification dulu. Lihat di dalam dia masuk ke risk yang mana. Terus tentukan goal. Kalau hanya prediabetes lain lagi. Tapi lihat dulu ada yang lain-lainnya atau tidak. Nah itu kalau mesti baca guidelines Amerika, belajar di Eropa beda-beda. Nah itu nggak bisa sebentar ngomongnya. Kita bisa lihat. Siap, baik. Semoga menjawab. Ini selanjutnya kita langsung ya, Prof. Ya. Soalnya pertanyaannya masih ada 4 lagi nih, Ya. Prof. Ya, dari Dokter Tami Arif Ilhami, Prof, izin bertanya, pasien saya ada pelari maraton lebih dari 5 km dan berlari 5 sampai 6 kali seminggu. Usianya sekitar range 30 sampai 50. Waktu kita lakukan MCU, hasil profil lipidnya meningkat semua karena punya mindset kalau sudah olahraga makanan bisa bebas dikonsumsi. Apakah ada perbedaan pengelolaan profil lipid pada atlet atau masyarakat yang sering berolahraga rutin seperti itu, Prof? Ya, nggak begitu kan. Hmm. Kalau lipid itu kan nggak ada urusan sama gemuk kurus. Bisa aja orang kurus. Kalau dia ada family hyperlipidemia, hyperkolesterolemia, biar dia kurus. Kalau kolesterol tinggi, premature mortality, premature morbidity, tetap. Jadi jangan lihat dari situ. Ya, jangan kolesterol tinggi terus aman. Tetap kolesterol tinggi akan bikin aterosklerosis. Tapi kalau dia makan banyak, LDL kolesterol yang nggak naik, ya nggak apa-apa. Tapi jangan terus makannya banyak, karena terus terang ada beberapa pasien yang ikut satu aliran sekarang, yang saya belum pernah ketemu, tiba-tiba ada pasien yang kolesterolnya LDL-nya 240 sampai 300. Saya bilang, kenapa? Rupanya itu ikut aliran apa tuh yang saya nggak sebut namanya. Makanya lemak terus, kolesterolnya ratusan. Saya bilang, ini gimana sih saya? Akhirnya ngaku, makan telurnya berapa puluh satu hari. Oh, sudah. Jadi walaupun olahraga tetap harus memperhatikan kolesterolnya ya, Prof ya, dan juga makanannya. Ya, bukan hanya itu. Jadi healthy living itu kan ada 8. Mm. Eat good, walk, exercise more, sleep Ya. well, blood pressure, weight, ya, lipids. Hanya, bukan Mm. hanya satu. Siap. Oke, oke. Baik. Semoga menjawab Dokter Tami Arif Ilhami. Baik, lanjut lagi Prof ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Lucia. Prof, mohon maaf masih bisa beberapa menit lagi ya, Prof ya. Ada Ya, 3 pertanyaan. tangan ini udah Baik, orang mulai masuk ke tempat makan soalnya. baik, Prof. Saya Hmm. percepat saja. Prof, izin bertanya bila target penurunan kolesterol jahat sudah tercapai LDL mungkin ya. Apa obat sudah bisa dihentikan? Tadi harusnya secara terus-menerus ya. Ada dosis pemeliharaan dan kapan lagi dilakukan pemeriksaan lab panel lipid? Ini tadi sepertinya sudah sempat jawab oleh Prof ya. Baik, dari dokter, boleh lanjut ya Prof ya, dari dokter Hendra Agus Warmansyaan. Izin bertanya Prof, apakah perbandingan ideal LDL versus HDL? Karena di beberapa kasus saya temukan kadar HDL cukup tinggi, contoh HDL 60 dan LDL 90. Apakah semakin tinggi HDL akan semakin bagus? Kan saya udah bilang tadi, awas kalau ya dia di atas 70-80 malah berbahaya. Ya, baik. Jadi ada satu kelainan familiar itu. Familial hyperkolesterolemia. Ya, baik Malah Prof. bukan hyperkortisol. Jadi Oh, HDL-nya yang tinggi. Harus oke. dilihat dulu genetiknya, ya. Oke, Dan itu tidak lebih bagus itu, malah oke. bahaya. Karena HDL tinggi tapi HDL nggak bagus. Oke, baik. Terus ke ini yang kedua, pada pasien diabetes terkontrol dengan HDL 70 dan LDL 120 tanpa hipertensi, apakah masih perlu diberikan obat kolesterol? Prof, silakan Prof. Ya, LDL-nya LDL-nya berapa? HDL HDL-nya 70, LDL-nya 120 tanpa hipertensi. Ya, udah, kembali lagi. Pertama HDL 70 dilihat lagi, ya, Hmm, faktor risiko yang lain. Karena HDL 70 belum tentu bagus, ya, ya, di tadi. atas 70. Ya. Tapi kalau mau lihat seperti itu,
Jangan hanya target LDL saja. Ya, adakah yang lain-lain? Ini tidak hipertensi, tapi ada gejala-gejala lain atau tidak. Ya, misalnya kalau kamu lihat family hyperkolesterolemia memang di atas 170 ya, itu Iya. bisa lihat ada um, namanya di matanya dilihat terus semuanya di Achillesnya di lengannya untuk lihat tanda-tanda klinisnya. Tapi kalau yang lain kan risiko lain bisa merokok kah, lalu memang keluarga ada yang prematur dia tangkal. Kemudian kalau nggak ada diabetes pasti ada enhancing factors lain. Ya kalau ada namanya risk modifiers oleh Inggris, Amerika pakai risk enhancers, itu ada daftarnya. Ya, dan itu memang harus khusus kita bicara itu. Nanti bikin pertemuan satu lagi kita ngomong tentang itu. Boleh, Prof. Boleh. Baik, Prof. Siap. Baik. Kemudian selanjutnya, apakah kadar trigliserida tinggi akan menambah resiko munculnya diabetes di kemudian hari dari Dr. Hendra Agus Warman? Ya, bisa saja karena hyper-TG kan bukan untuk kolesterol tapi untuk pankreatitis. Kalau kena pankreas rusak, mungkin aja dia diabetes. Oke. Ya, tapi pankreatitis dulu, Pankreatis. pankreatisnya rusak. Jadi Mm-mm. jangan salah, TG yang tinggi adalah risikonya kita turunkan untuk mencegah pankreatitis. Nah, kalau pankreatis memang kena kan risk untuk diabetes. Baik, Nggak Prof. langsung tapi ya bukan TG-nya. Oh, pankreatitisnya dulu ya. Baik, Prof. Ini terakhir, Prof. Dari Dr. Rudi Haryanto Agus melanjutkan tentang pertanyaan HDL. Apabila tinggi dan ada kelainan dari HDL, efek jeleknya apa, Prof, untuk kesehatan pasien? Prof, mungkin minta dijelaskan kembali ya, Ya dia Prof. dia dicek lagi karena hadiah yang itu ada kelainan di metabolisme lipid. Ya, jadi memang jangan keburu senang. Oh hadiah saya tinggi aman. No, no way. Punya efek negatif. Baca lagi deh. Khusus nanti kita bicarakan. Ya tapi memang dikatakan caveat. Hati-hati kalau LDL di atas 70. Cek Ya, lagi karena mungkin malah risikonya terbalik. oke. Baik. Semoga menjawab, Dr. Rudi. Eh, Prof, ini masih ada satu pertanyaan tertinggal tadi, Prof. Akhir Mungkin ya. Akhir ya. Akhir. ya terakhir, baik terakhir. Bila target penurunan kolesterol jahatnya sudah tercapai, apa obat sudah bisa dihentikan atau ada dosis pemeliharaan dan kapan lagi lakukan pemeriksaan lab panel lipid, Prof? Ini Ya kan akhir udah sekali, mungkin mau minta dikatakan dijawab. kan goal. Ya, Goal itu tercapai enggak. Jadi statin itu hanya diberhentikan turunkan kalau intolerant. Jadi statin diberikan the highest dose, the highest tolerable dose. Ada orang minum statin 20 minum udah nggak bisa jalan karena sakit. Nah, itu yang baik. dihentikan, itu yang diturunkan, bukan karena yang lain. Ya, Nah, kalau sip. high tolerable dose itu nggak bisa tercapai target, tambah ezetimibe. Nggak bisa mencapai target, tambah PCSK9 inhibitor. Nggak bisa mencapai, tambah inclisiran, dan seterusnya. Jadi orang malah nambah, bukan ngurangin. Karena kalau target itu sudah tercapai, kita berhenti dan nggak mencapai target, kan akhirnya sama juga bohong. Selama diturunkan target masih tercapai 55, tercapai monitor. Nah, monitoring. Kan kalau kita kasih turun, kita lepas, naik lagi, sama aja. Kan kayak hujan gak hujan pakai payung. Nah, payung nggak ada, pas hujan udah basah kita. Ya, jadi Baik, memang kita kan tidak mengobati. Kolesterol itu tidak mengobati apa-apa. Dia hanya mengurangi risk. Kalau risknya nggak dikurangi, jadi lagi risknya. Ya, goalnya nggak tercapai. Memang belum tentu kena, tapi ya risikonya lebih besar itu aja. Makin tinggi risknya, makin risiko makin kena. Tapi bukan berarti 100% kena kan. Risikonya lebih tinggi. Kok gua nggak apa-apa? Ya kamu termasuk yang risknya nggak tinggi tapi nggak kena. Kan bisa. Kan nggak 100% risiko itu.
tapi tinggi risknya. Nah, itu memang meyakinkan. Cuman kalau orang sudah kena, katanya udah pasang ring, tidak mencapai target, tahun depan pasang ring lagi. Pasti itu. Tanya kardiolog, pasti pasang ring lagi. Ya? Ya. Harus ada Oke. pemeliharaannya. Baik, ini dari Mbak Rina Riana. Prof, seperti harus ada sesi membahas tentang HDL tinggi ya, Prof ya, di next pull up ya, Prof ya. Wah, Boleh ya, Prof. oke aja. Oke, siap Prof. Oke, baik. Demikian kulap kita pada siang hari ini ya membahas terkait dengan lipid pada diabetes. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaannya di kolom Q&A. Terima kasih tentunya untuk Prof. Sidar atas pemaparannya serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari penanya. Terima kasih ya Prof. Nanti semoga next kita bisa join lagi di kulap selanjutnya. Demikian kulap kita pada siang hari ini. Mohon untuk mengisi kuesioner dan juga absensi yang ada di kolom chat. Baik, saya akhiri kulap kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sidar untuk waktunya. Makasih, Prof. Mau pindah channel lagi. Ya, Prof. Thank you ya, Prof. terima kasih Prof. Lanjut lagi ya Prof. Oke, sudah ya. Sudah ya Mbak Rina ya. Thank you ya, Mbak Bena. Terima kasih.